Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wendita Kristia dengan NIM 2010417119, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasan bab 3, yaitu tentang menganalisis pasar konsumen. 3.1 Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen membuat keputusan pembelian ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk. 3.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial merupakan pengaruh penting dalam perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Budaya merupakan faktor penentu dasar dari keinginan dan perilaku individu tersebut. Di dalam lingkungan masyarakat sosial, selalu muncul social stratification dalam bentuk kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarkis, dan anggota-anggotanya memiliki tata nilai, minat, dan perilaku mirip satu dengan lainnya. Yang kedua, faktor sosial perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh pergaulan sosial mereka yang terdiri dari A. Kelompok acuan. Semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Jika pengaruh kelompok acuan sangat kuat terhadap perilaku seseorang, maka pemasar harus bisa menarik dukungan opinion leader kelompok tersebut. Opinion leader adalah seorang yang nasihat dan informasinya dipercaya oleh anggota kelompok tersebut. B. Keluarga. Keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian yang dilakukan seseorang. Keluarga ini bisa berasal dari keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung, atau juga dari keluarga bentukan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Pada setiap produk berbeda-beda besarnya pengaruh anggota keluarga terhadap keputusan pembelian. Pada pembelian mobil mungkin pengaruh suami yang paling besar, tapi pada pemilihan tempat berlibur mungkin anak-anak yang berpengaruh signifikan. Pemasar harus tahu siapa yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian akan produknya. Besarnya pengaruh ini bersifat dinamis, artinya bisa berubah dari waktu ke waktu. C. Peran dan status. Peran adalah aktivitas yang diharapkan dilakukan atau ditunjukkan seseorang. Seseorang direktur utama dipandang mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan seorang manajer. Pemasar harus bisa mengidentifikasi simbol produk setiap status. Produk yang dia pasarkan mewakili status yang mana. Yang ketiga, faktor individu. Keputusan seseorang sebelum membeli suatu produk juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi, antara lain A. Usia dan siklus hidup. Konsumsi dibentuk oleh siklus hidup karena orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. B. Pekerjaan dan kondisi ekonomi. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli banyak pakaian untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor membeli banyak jas dan dasi. C. Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian mengacu karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon relatif konsisten dan tahan lama terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. D. Nilai dan gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup, contohnya, perusahaan penghasil komputer mungkin mendapatkan bahwa sebagian besar pembeli komputer berorientasi pada pencapaian prestasi.
Yang keempat, proses kunci psikologi konsumen. Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah memahami model perilaku konsumen sesuai gambar di bawah ini yang menerangkan rangsangan pemasaran dan rangsangan lingkungan lainnya yang memasuki kesadaran konsumen, dipengaruhi proses psikologi atau karakteristik konsumen sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan pembelian. Faktor psikologi penting yang berpengaruh terhadap respon konsumen yakni A. Motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu, baik bersifat biogenis, kebutuhan muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman, maupun bersifat psikogenis, muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan pengakuan, penghargaan, rasa keanggotaan kelompok. Suatu kebutuhan menjadi motif jika didorong hingga mencapai tingkat intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang bertindak. B. Persepsi. Seorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi persepsi mengenai situasi. Persepsi itu sendiri adalah proses yang dilalui dalam memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. C. Pembelajaran atau learning. Ketika seorang konsumen bertindak, maka dengan sendirinya mereka belajar. Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, dan pembenaran. D. Emosi atau emotion. Tidak semua respon konsumen bersifat kognitif dan rasional. Mungkin banyak yang bersifat emosional. Iklan, merek, atau produk dapat membuat konsumen merasa bangga, senang, atau percaya diri, tetapi juga dapat menciptakan perasaan geli, jijik, atau heran. Pada umumnya, sebuah produk yang mampu membangkitkan emosi pelanggan saat menggunakan produk tersebut akan mampu bertahan dalam persaingan karena emosi tersebut bisa membentuk bonding dengan pelanggan lebih kuat. E. Ingatan atau memori. Memori adalah proses yang sangat konstruktif karena kita tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Sering kita mengingat beberapa potongan dan mengisi sisanya berdasarkan hal lain yang diketahui. 3.3 Proses keputusan pembelian. Proses yang terjadi dalam terjadinya keputusan pembelian oleh pelanggan melalui beberapa tahapan yakni: yang pertama, menyadari, mencari, dan mengevaluasi membuat perilaku-perilaku. Tahap yang pertama, menyadari adanya kebutuhan atau permasalahan yang harus diatasi. Tahap yang kedua, mencari dan mengumpulkan informasi tentang produk yang dapat memuaskan kebutuhan yang dirasakan saat ini. Yang ketiga, mengevaluasi aspek positif dan negatif masing-masing pilihan produk sebagai dasar untuk membuat keputusan. Tahap yang keempat, membuat keputusan untuk membeli produk yang dinilai paling memenuhi persyaratan. Yang kelima, perilaku dalam penggunaan produk yang dibeli. Tahap yang keenam, perilaku pembeli sesudah menggunakan produk yang dibeli sesuai pengalaman saat konsumsi produk berwujud perasaan dan tindakan. 3.4 Proses keputusan pembelian. Proses yang terjadi dalam terjadinya keputusan pembelian oleh pelanggan melalui beberapa tahapan yakni: yang pertama, menurut model tingkat elaborasi yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat evaluasi baik untuk situasi keterlibatan yang rendah atau tinggi. Misal,
keputusan ibu membeli garam atau bapak untuk membeli laptop. Yang kedua, strategi pemasaran untuk produk dengan keterlibatan rendah. A. Kaitan produk dengan isu relevan, misalnya menjual garam dikaitkan dengan isu penyakit gondok karena kurang yodium. B. Hubungkan produk dengan situasi bersifat personal, misalkan menjual jus buah dikaitkan dengan upaya awet muda dan sehat. C. Buatlah iklan yang mampu menimbulkan emosi kuat berkaitan nilai personal atau mempertahankan ego, misalkan mengkonsumsi sereal dikaitkan upaya mempertahankan kesehatan jantung orang dewasa. Yang ketiga, perilaku pembelian untuk selalu mencari variasi. Berbagai pembelian yang berkarakter keterlibatan rendah tetapi mempunyai perbedaan merek yang signifikan. 3.5 Mental accounting. Mental accounting menunjukkan cara bagaimana konsumen mengkodifikasi, mengkategorikan, dan menilai hasil finansial dari berbagai pilihan. Biasanya didasarkan pada prinsip kunci tertentu, misalnya yang pertama, konsumen cenderung memisahkan manfaat atau gains, di mana setiap manfaat dinilai secara terpisah. Yang kedua, konsumen cenderung mengintegrasikan seluruh kerugian atau memandang tambahan pengeluaran secara positif bila mana berkaitan dengan membeli produk yang berharga tinggi, misalnya sebuah rumah. Yang ketiga, konsumen cenderung menjumlahkan semua kerugian yang kecil dengan manfaat yang lebih besar.